Nabi Isa alaihi salam dalam akidah Islam. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi kisah Nabi Isa alaihi salam? Simak penjelasannya berikut ini. Sungguh, Allah adalah Zat yang Maha Bijaksana. Dia memiliki kebijaksanaan yang sempurna yang jauh melampaui kebijaksanaan seluruh makhluk. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah adalah Ia ciptakan surga dengan segala macam kenikmatannya sebagai tempat kembali para hambanya yang beriman kepadanya. Dan merupakan bentuk keimanan kepadanya adalah beriman dengan para nabi dan rasul yang telah Ia utus ke dunia ini. Kita diperintahkan untuk meyakini mereka sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sepanjang sejarah manusia, telah banyak para nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya, serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari perut seorang wanita perawan nan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ali Imran 33-34. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihi salam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya, beliau lahir tanpa ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan, penciptaan Isa di sisi Allah, adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ali Imran 59. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari perutnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua, demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Ia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Ali Imran 47. Proses penciptaan beliau adalah dengan ditiupkannya roh ke dalam rahim ibunya, Maryam. Kemudian Allah katakan kepadanya, kun, jadilah. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Maka,
Seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Sungguh, penciptaan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Al-Mukminun 50. Ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam di atas merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam alaihissalam telah berzina. Padahal, Allah telah menegaskan tentang kesucian wanita ini dari perbuatan keji itu. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah, Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk orang-orang yang taat. At-Tahrim 12. Dan ingatlah, ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di seluruh dunia." Ali Imran 42. Mukjizat yang diberikan kepada beliau ketika bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia, Isa, berbicara kepada manusia dalam buayan, ketika ia bayi, dan juga ketika sudah dewasa. Dan dia itu termasuk orang-orang yang saleh. Ali Imran 46. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang anak yang berbicara ketika kecilnya kecuali Isa dan sahabat Juraij." Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 33, dan juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya nomor 3572. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak ada seorang pun yang berbicara sewaktu kecilnya kecuali 3 orang, satu di antara mereka adalah Isa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 46, Ibnu Katsir mengatakan, ia, Isa bin Maryam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata tanpa kesyirikan pada saat ia masih kecil sebagai mukjizat dan tanda kenabian. Serta saat beliau sudah dewasa ketika Allah wahyukan kepadanya untuk melaksanakan urusan itu, dakwah. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihi salam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya.
Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah keyakinan buruk mereka ini dalam firman-Nya. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Az-Zukhruf 59. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimat-Nya yang Ia kirimkan kepada Maryam, dan juga roh darinya. An-Nisa 171. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimat-Nya, kun. Sedangkan maksud dari roh ialah Isa alaihi salam merupakan salah satu dari sekian banyak roh yang telah Allah ciptakan. Lihat Fathul Majid 42-43. Dan beliau bukanlah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ialah Jibril alaihi salam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Dari ayat ini, kita dapati betapa mulia dan agungnya kedudukan Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah sebutkan beliau sebagai kalimat dan juga rohnya. Dan idafah, penyandaran, pada ayat ini merupakan bentuk penghormatan kepada beliau.